Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ummahat dan akhwat dan juga kaum muslimin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melangkahkan kaki menuju tempat ini. Mudah-mudahan diniati dengan niat yang benar, diberi pahala oleh Allah Azza wa Jal. Kita membaca lagi insyaAllah terjemah dari Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan kita sudah masuk kepada bab 255, orang yang memberi makan saudaranya yang ia cintai karena Allah. Hadis 566, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Sulaiman Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Muhammad bin Nashr, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, an Aliyin qala, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'am ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'atiqa raqabatan. Aku mengumpulkan beberapa orang saudaraku, maksudnya saudara se-Islam, untuk memberi 1 atau 2 sok makanan, itu lebih aku cintai daripada aku berangkat ke pasar kalian. Kemudian aku membebaskan seorang budak. Dikatakan dalam kitab ini isnadnya dhaif, ya, isnadnya dhaif. Karena di situ ada kelemahan Laits ibnu Abi Sulaim. Kandungan hadis ini, di sana ada keutamaan mengumpulkan saudara dan orang-orang yang dicintai untuk makan bersama. Ya. Karena tentu ini akan menimbulkan tumbuhnya kasih sayang dan rasa saling mencintai di antara sesama kaum muslimin. Dan orang itu kalau diberi itu senang. Ya, walaupun dia mungkin orang yang punya sekalipun. Ya, orang yang kaya sekalipun. Tapi ketika diberi sebuah pemberian atau hadiah, diajak makan misalkan, itu dia ada perasaan dihargai, senang. Ya. Dan ini memang tabiat manusia, suka diberi. Ya. Kemudian bab 256, sumpah perjanjian bersekutu pada zaman jahiliyah. Ya, sumpah perjanjian bersekutu pada zaman jahiliyah. Hadis 567, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, an Abdurrahman ibni Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyabin. Hilfal mutayyabin. Aku pernah menghadiri hilful mutayyabin. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku pernah menghadiri hilful mutayyabin bersama paman-pamanku. Fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humran na'am. Maka aku tidak ingin melanggarnya meskipun seandainya aku diberi unta merah, yaitu hewan ternak yang paling berharga, ya, bagi orang Arab.
Dikatakan di sini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim. Ya. Di sini ada kata-kata al-mutayyibin, ya, yaitu pada masa jahiliyah dahulu. Di sana ada Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Tamim pernah berkumpul di rumah seorang Jud'an, dan mereka menyediakan minyak wangi di sebuah mangkok besar. Kemudian mereka memasukkan tangan masing-masing ke dalam mangkok tersebut, lalu mereka bersumpah untuk saling menolong, ya, saling membantu orang yang dizolimi. Ya. Jadi mereka bersepakat untuk berbuat kebaikan, ya, saling menolong dan membantu orang yang dizolimi. Kemudian mereka disebut al-mutayyibin, dan sumpah mereka itu disebut hilfal mutayyibin. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjanjian bersekutu pada zaman jahiliyah, dan ini adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah bahkan. Ya, karena menolong orang yang membutuhkan pertolongan, membantu orang yang dizolimi adalah sebuah kebaikan. Ya. Maka ketika Islam itu datang, Islam, ya, menyempurnakan apa-apa yang belum sempurna dari akhlak-akhlak pada zaman itu. Ya. Di sana ada menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, memuliakan tamu. Itu sudah ada. Begitu Islam datang, Islam menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi enggak dari nol gitu, enggak. Karena orang-orang Arab itu sebetulnya sudah memiliki nilai-nilai keberanian, menolong, memuliakan tamu, membantu sesama, ya, menolong orang yang membutuhkan, itu sudah ada. Islam datang menyempurnakan apa-apa yang masih kurang pada mereka. Baik. Ankusahu bermakna melanggarnya. Jadi beliau SAW tidak ingin melanggar hal tersebut, melanggar sumpah tersebut. Wa annali khumron na'am. Ya. Maksudnya meskipun aku mendapat unta-unta merah, ya, namun ketika itu harga yang harus dibayar adalah melanggar perjanjian tersebut, ya, perjanjian untuk bersekutu, berbuat kebaikan, menolong dan membantu orang yang dizalimi, maka beliau SAW mengatakan aku tidak mau, walaupun aku mendapatkan unta-unta merah. Artinya aku tidak gembira mendapatkan unta-unta merah yang menjadi harta paling berharga bagi orang Arab, ya. Harta yang paling berharga, paling mulia bagi bangsa Arab jika aku harus melanggar perjanjian tersebut. Ini menunjukkan betapa nilai-nilai seperti ini sudah ada pada zaman dahulu untuk tidak melanggar sebuah perjanjian. Ya. Jadi perjanjian itu dipegang dengan amanat, ya. Sedangkan kaum Yahudi adalah kaum yang gemar melanggar perjanjian. Ya, makanya dalam sejarah mereka selalu melanggar perjanjian. Ya, begitupun sekarang ketika mereka misalkan mengadakan gencatan senjata dengan Palestina, tiba-tiba belum satu hari sudah melanggar. Tabiat mereka seperti itu, susah dipercaya orang Yahudi. Ya. Padahal orang-orang Arab pada zaman jahiliyah mereka memegang teguh yang namanya persekutuan perjanjian. Ya, taib. Kaum Yahudi kaum yang suka melanggar perjanjian. Kemudian bab 257 mempersaudarakan kaum muslimin. Hadis 568. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Sabit an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ibni Mas'udin wa Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dan Az-Zubair. Ya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya. Kandungan hadis ini mempersaudarakan di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, menolong orang yang didolimi, dan mengusahakan dan mengupayakan kedermawanan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, ya, termasuk amal soleh yang diberkahi, termasuk amal soleh yang diberkahi. Dan ini merupakan perkara yang dianjurkan oleh pembuat syariat yang maha bijaksana, Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di sini ya, Rasulullah SAW ya, mempersaudarakan sesama kaum muslimin, ya, antara Ibnu Mas'ud dan Az-Zubair. Antara Ibnu Mas'ud dan Az-Zubair. Kemudian di hadis berikutnya 569, ya, masih bab yang sama. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asim al-Ahwal mengabarkan kepada kami, an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari allati bil Madinah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Quraisy dan kaum Ansar. Maksudnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di rumahku, kata Anas, yang ada di Madinah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka dari sini kita mengetahui di antara langkah Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan hati kaum muslimin, ya, Nabi mempertemukan dan mempersatukan kaum Quraisy, kaum Muhajirin, dan kaum Ansar. Ya, sehingga mereka menjadi saling merasa memiliki, ya, bersaudara. Ya. Dengan seperti itu akan tumbuh rasa kasih sayang, cinta kasih, saling membantu. Ya, orang-orang Muhajirin yang mereka terusir dari Mekah, ya, sehingga harus meninggalkan kampung halaman mereka Mekah menuju Madinah. Ya. Karena memang Mekah pada saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir, bukan negeri kaum muslimin, sehingga tidak aman keberadaan mereka di Mekah. Ya, dan ada perintah untuk hijrah ke Madinah, maka mereka hijrah, meninggalkan kampung halaman dengan, ya, barang atau benda yang seadanya yang dia atau yang mereka bawa, ya, sehingga membutuhkan pertolongan oleh kaum Ansar. Ya. Disinilah kaum Ansar mempunyai peran yang sangat signifikan, ya, menyambut kaum Muhajirin dengan tangan terbuka dan kemudian dipersaudarakan oleh Nabi di antara keduanya. Bab 258. Tidak ada persekutuan dalam Islam. Hadis 570, Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Haris mengabarkan kepadaku, an Amr ibn Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, ia berkata, jalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darajil Ka'bah. Nabi SAW duduk di tangga Ka'bah pada saat penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Nabi duduk di tangga Ka'bah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Lalu beliau SAW memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, man kana lahu hilfun fil jahiliyah, barang siapa yang mempunyai persekutuan pada masa jahiliyah, lam yazidhul islamu illa syiddatan, maka Islam tidak menambahnya melainkan kekokohan. Wala hijrata ba'dal fathi, dan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Ya, hadis ini sahih li ghairihi, ya. Terdapat dalam Sahih Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan juga yang lainnya. Ya. Di sini ada darajul Ka'bah, jamak dari darajah, maksudnya tangga, ya, tangga Ka'bah.
Karena ad-daraj juga berarti jalan ya. Kemudian dikatakan illa syiddatan, maksudnya kecuali sebagai penegasan untuk menjaga persekutuan yang dilakukan pada masa jahiliyah yang sesuai dengan hukum Islam. Ya, maka perjanjian, persekutuan, sumpah-sumpah ya, yang ada pada masa jahiliyah ya, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya, seperti menyambung hubungan kekeluargaan, silaturahmi, membela yang benar, membela orang yang didolimi dan sejenisnya, maka ini dikuatkan. Hal ini tetap berlaku ya di dalam Islam. Ya, dari sini kita tahu bahwa Islam betul-betul menghargai adat istiadat. Ya, di antara adat istiadat orang-orang Arab terdahulu di masa jahiliyah, mereka menyambung hubungan kekeluargaan. Silaturahmi itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Membela yang benar, ya, itu dibela, dilindungi. Membela orang yang didolimi dan yang lainnya. Ya. Ini ditetapkan di dalam Islam, enggak dihapus, enggak. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai adat istiadat, ya, tradisi yang memang tidak bertentangan dengan Islam. Maka jika ada mengatakan Islam memberangus tradisi, memberangus adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, itu enggak benar. Buktinya ketika Islam datang, maka Islam justru memperkuat ya hal-hal yang ada pada zaman sebelum Islam ketika zaman jahiliyah, di antaranya menyambung hubungan silaturahmi, membela yang benar, ya, menolong orang yang terdolimi, itu ditegaskan bahkan di dalam Islam. Karena memang itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, tidak bertentangan. Islam hanya ya, menyempurnakan, menghapuskan, membatalkan tradisi-tradisi yang mungkin sedikit sekali ya, yang itu bertentangan dengan syariat. Sedangkan tradisi-tradisi yang lain yang banyak yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu ditegaskan ya, tetap berlaku di dalam Islam. Ya. Hanya sedikit yang diluruskan oleh Islam ya. Ketika mereka memiliki misalkan sesembahan yang banyak ya, mereka berbuat kesyirikan, ini diluruskan ya, tidak boleh yang seperti ini, kesyirikan dihapuskan kemudian diganti dengan tauhid. Alhamdulillah banyak juga yang menyambut akhirnya agama ini diterima oleh masyarakat yang banyak, apalagi ketika terjadi Fathu Makkah ya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong, banyak. Ya. Karena memang inilah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Agama yang menyebarkan kasih sayang. Maka hal-hal seperti itu tetap berlaku ya. Tradisi-tradisi yang tidak bertentangan di dalam Islam tetap berlaku. Adapun yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam menghancurkan dan membatalkannya. Ya, menghapuskan dan membatalkannya. Kemudian tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Mekah. Artinya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah karena Mekah sekarang telah menjadi negeri Islam. Ya, dulu ketika dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, sehingga nyawa kaum muslimin terancam di kota Mekah pada saat itu, jumlah mereka masih sedikit, dan bahkan juga Islam terancam jika mereka masih ya berada di kota Mekah, maka saat itu Mekah bukan negeri Islam, sehingga diperintahkan untuk hijrah. Karena itu negeri yang berbahaya pada saat itu, demi berlangsungnya Islam dan juga terjaganya nyawa kaum muslimin yang baru sedikit yang masuk Islam saat itu ketika di Mekah, ya mereka akhirnya harus merelakan, meninggalkan apa yang mereka miliki dari rumah, ya kekayaan, bisnis, ya kan, ternak, ladang, ya, dan juga bahkan kerabat orang-orang yang mereka cintai, anak istri,
Ya, ketika mereka itu belum masuk Islam, sedangkan ada sedikit yang masuk Islam, maka yang sedikit ini menyelamatkan diri hijrah ke Madinah. Begitu terjadi penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, kemudian Makkah menjadi negeri Islam, syiar Islam berkumandang di situ, ya, maka tidak ada lagi hijrah. Ya. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah, karena kota Makkah sudah menjadi negeri Islam. Adapun negeri yang agama Islam tidak mungkin ditampakkan di dalamnya, siar-siarnya sulit untuk ditampakkan, maka orang yang mampu untuk hijrah wajib hijrah dari negeri tersebut. Ya. Maka seorang muslim hendaknya mengerti hal ini dengan baik sehingga tidak bermudah-mudah untuk tinggal di negeri kafir di mana syiar-syiar Islam susah ditampakkan. Ya. Salat 5 waktu susah, salat Jumat susah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha dan yang lainnya. Apalagi di sana mungkin pergaulan juga pergaulan ala barat yang penuh dengan kebebasan. Ya, nilai-nilai kekufuran dan kefasikan merajalela. Ini hendaknya menjadi hal yang membuat kaum muslimin tidak bermudah-mudah untuk tinggal di negeri kafir. Ya. Karena ada sebagian yang mereka kemudian bukannya hijrah ke negeri kaum muslimin, malah hijrah pindah ke negeri orang kafir. Ya, itu agama digadaikan. Ya. Taib. Kandungan hadisnya, penghapusan kewajiban hijrah dari negeri Mekah ke Madinah karena Mekah telah menjadi negeri Islam. Negeri-negeri lainnya mempunyai hukum seperti Mekah jika telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka selama negeri-negeri kafir tersebut masih berada di tangan orang-orang kafir, ya susah menampakkan syiar-syiar Islam di sana. Bagi yang mampu untuk hijrah, maka dia hijrah. Demi menjaga agama, menjaga akhlak dari kefasikan dan kekufuran. Bab 259, membasahi diri pada awal turun hujan. Membasahi diri pada awal turun hujan. Hadis 571, Abdullah bin Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Sabit an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Asobana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam matar. Kami pernah mengalami hujan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahasarun Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu anhu hatta asobahul matar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan bajunya, sedikit membuka hingga terkena air hujan. Ya. Jadi sehingga badan beliau ya sedikit terkena air hujan. Kulna, kami bertanya, lima fa'alta, mengapa engkau lakukan itu? Qala, beliau menjawab, li'annahu hadisu ahdin bi rabbihi. Karena ia baru saja diciptakan oleh Robnya, oleh Tuhannya. Maksudnya hujan itu baru saja diturunkan. Ya, baru diciptakan oleh Robnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Hasaro maknanya membuka sebagian badan. Nabi membuka sebagian badan agar terkena hujan. Hadis wa'ahdin birabbi baru diciptakan oleh Allah. Ya. Artinya hujan adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah sehingga berkahnya ya perlu dicari. Ya. Jadi membasahi diri pada awal turun hujan. Makanya kalau ada hujan itu terkadang ada anak-anak kita itu minta, boleh nggak hujan-hujanan? Boleh, enggak apa-apa. Fadhol. Ya, anak kecil ya. Ini ada keberkahan di balik itu. Yang kedua, biar mereka tahan dengan kondisi seperti itu. Ya. Saya pikir tidak baik ya anak yang ditahan terus nggak boleh hujan-hujanan. Suatu saat kena hujan langsung kaget nanti badannya. Ya, biarkan anak-anak kita mumpung masih kecil itu hujan-hujanan. Nabi saja ya
membasahi dengan hujan di awal hujan turun, ya. Karena ada berkah yang dicari dari hal tersebut, baru saja itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kandungan hadis tersebut bahwa ketika hujan baru turun, disunnahkan membuka sebagian badan selain aurat agar terkena hujan. Ya, agar terkena hujan. Lah bagaimana kalau perempuan, Ustaz, kalau akhwat ibu-ibu masa mau hujan-hujanan? Boleh hujan-hujanan kalau ada ruang di dalam rumah, kemudian di situ ada yang terbukanya, ya kan? Hujan turun, kemudian seorang ibu sama anak perempuannya hujan-hujanan di dalam rumah kan gitu. Ada space di situ mungkin tetap tertutup ya, tidak terbuka gitu. Dia bisa hujan-hujanan di situ. Ya, dalam rangka mencari keberkahan. Di dalamnya juga terdapat petunjuk bahwa jika orang yang keutamaannya lebih rendah melihat sesuatu yang tidak diketahui dari orang yang keutamaannya lebih tinggi, hendaknya bertanya. Menanyakannya agar ia mengajarinya sehingga bisa mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ada faedah yang didapat. Ya. Dan ini pertanyaan yang dibolehkan. Ya. Bukan pertanyaan yang tercela. Ya, ketika kita tidak tahu ada orang berbuat sesuatu, kita tahu bahwa itu orang yang alim, orang yang berilmu, ya, kita mengenalnya, kita bertanya, Pak Yai, Pak Ustadz, Syekh, kenapa kok demikian? Nah, dalam rangka apa? Supaya kita juga mengerti, kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, maka diam itu tidak selamanya baik. Ya. Kita ini biasanya diem aja. Padahal sebetulnya kalau kita ya dibolehkan bertanya, apalagi dalam hal-hal di situ ada faedah yang memang harus ditanyakan, insya Allah akan mendapatkan faedah dan mungkin banyak faedahnya. Ya, apalagi jika mendampingi misalkan ada kesempatan mendampingi seorang ustadz, ya kan, apalagi ustadz kibar, syekh, ya, kita sempat untuk bertanya dalam perjalanan sambil mengasah kemampuan bahasa Arab kita misalkan ketika sama syekh, itu kan sebuah hal yang baik. Ya, saya kadang bilang ke santri itu, coba antum tuh ketika ada syekh datang yang asli native speaker orang Arab, antum tanya dengan bahasa Arab antum, menguji bahasa Arab antum itu udah bener belum. Kalau ngomong sesama kita orang Indonesia mungkin kita sudah bisa memahaminya. Tetapi dengan langsung orang Arab, ya kan, kita membuat sebuah kalimat, ya, kita pengen tahu, Syekh ini paham nggak apa yang saya ucapkan dengan bahasa Arab ini? Jangan-jangan apa yang sudah dianggap benar ternyata Syekhnya nggak paham. Karena kesalahan susunan kalimat misalkan. Ya. Dan ternyata ada beberapa yang nanya, Syekhnya malah nggak paham. Karena mungkin susunannya masih ya masih belibet gitu kan. Atau mungkin suaranya kurang jelas. Ya, bisa jadi. Sehingga ini perlu keberanian untuk bertanya. Dan hal seperti ini ya dianjurkan. Ya, dianjurkan. Kemudian yang kedua, di dalamnya juga terdapat petunjuk yang jelas akan ketinggian Allah Azza wa Jalla atas makhluknya. Ya. Hujan turun dari atas kan. Namanya juga turun. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas sana. Ya. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Allah menciptakan hujan. Allah menurunkan hujan. Dan ini pemahaman yang simpel. Siapapun bisa memahaminya dengan baik. Kecuali orang-orang yang ngeyel, yang nggak mau beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah berada di atas sana. Di atas arsy-Nya, di atas makhluknya. Ya. Jadi jelas di sini, di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas akan ketinggian Allah. Allah tinggi. Ya. Allah Azza wa Jalla tinggi ya di atas makhluknya. Taib. Bab 260. Kambing adalah berkah. Ya. Hadis 572. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Amr bin Halhalah.
An Humaid ibni Malik ibni Khusaim annahu qala, dari Humaid bin Malik bin Khusaim bahwa ia berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardihi bil Aqiq. Aku pernah duduk bersama Abu Hurairah di tanahnya di daerah Al-Aqiq. Fa'atahu qaumun min ahlil Madinah ala dawabin fanazalu. Lalu suatu kafilah, suatu kaum dari Madinah dengan berkendaraan mendatanginya. Ya, mendatangi Abu Hurairah. Lalu mereka turun dari kendaraan mereka. Qala Humaid berkata, faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, idhab ila ummi wa kullaha inna ibnaka yukri'iku, salah ini. Inna ibnaka yukri'ukis salam. Di sini tertulis yukri'iki, ya. Yang benar yukri'uki. Inna ibnaka yukri'ukis salama. Ya. Insyaallah yang benar yukri'uki as-salama. Pergilah ke ibuku, katakan kepadanya sesungguhnya ya anakmu mengirimkan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan dia juga berkata at'imina syai'an. Ya. Berilah kami suatu makanan. Qala, kemudian ia berkata fawaddu'at salasata aqrasin min syair. Kemudian ibunya meletakkan 3 roti pipih, ya. Wa syai'an min zait wa milhin fi suhfatin. Dan minyak serta garam di atas sebuah hamparan. Ya. Fawaddu'atha ala ra'si. Lalu ia menempatkan itu semua di atas kepalaku. Wa hamaltuha ilaihim, dan aku membawanya kepada mereka. Falamma wada'tuhu baina aidihim, tatkala aku meletakkan itu semua di depan mereka, kabbaro Abu Hurairah. Ya, kemudian Abu Hurairah bertakbir. Wa qala, seraya berkata, alhamdulillah alladzi ashba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'amuna illal aswadan at-tamru wal ma'u. Abu Hurairah berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita kenyang dengan roti. Ya. Setelah kita ini tidak memiliki makanan kecuali al-aswadan, at-tamr wal ma', yaitu korma dan air. Ya. Jadi selama ini makannya kurma dan air, maka kemudian ketika makan roti ini terasa nikmat sekali. Baik. Kemudian falam yusib al-qaumu minat ta'ami syai'an. Namun kaum ini tidak mengambil sedikit pun dari makanan tersebut. Falamma insarafu, ketika kafilah atau kaum tersebut pergi atau hendak pergi, qala, maka kemudian ia berkata, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamika, berbuat baiklah kepada kambingmu, wamsahir roghoma anha, dan hilangkanlah debu darinya, wa atib marohamaha, wa atib marohaha, dan ya perbaikilah kandangnya, kandang kambing. Wa sholli fi nahiyatiha, dan salatlah di dekatnya. Fa innaha min dawabil jannah, karena sesungguhnya kambing ini ya salah satu binatang surga. Kambing salah satu binatang surga. Walladzi nafsi biyadihi, ya. Kata Abu Hurairah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun takunu sallatu minal ghanam ahabba ila sahibiha min dari Marwan. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, akan datang suatu zaman yang sekawanan kambing lebih disukai oleh pemiliknya dibanding istana Marwan. Ya. Hadis ini
sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Taib. Penjelasan katanya ar-rogham maksudnya tanah atau debu, sedangkan ar-rugham adalah ingus. Ya, beda harokat, beda makna. Ar-rogham tanah atau debu. Ya, di sini tadi diperintahkan untuk apa? Menghilangkan debu dari kambing. Adapun ar-rugham dengan dhammah ini adalah ingus. Al-marah ini tempat kembali, maksudnya kandang, kandang binatang ternak, kandang kambing. Asallah sekelompok atau sekumpulan kambing. Ya. Ada berapa kandungan hadis di sini? Yang pertama, keberkahan pada kambing. Ya. Artinya kambing itu tidak mengganggu orang yang sholat dan tidak memutus sholatnya. Kambing itu mempunyai ketenangan. Ya. Kambing juga tidak mempunyai sifat membangkang. Ini kambing tidak mempunyai sifat membangkang. Banyak berkembang biak. Ia salah satu binatang surga dan para pemiliknya melukiskannya sebagai binatang yang mempunyai ketenangan. Ya. Yang kedua, perintah mengerjakan sholat di kandang kambing adalah perintah yang menunjukkan pembolehan. Boleh sholat di kandang kambing. Bukan perintah untuk menunjukkan kewajiban. Ya. Ketika disebutkan tadi apa? Ada kata-kata wasolli, ya kan? Wasolli fi nahiyatiha. Ini perintah, namun perintah ini menunjukkan pembolehan, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Ya. Taib. Dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta Ahmad dan yang lainnya, ya, Nabi pernah ditanya, wasu'ila anis salati fi mabarikil ibil faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Nabi pernah ditanya tentang solat di kandang onta, ya. Maka Nabi menjawab, janganlah kalian solat di kandang onta. Karena onta itu ya mempunyai sifat memberikan was-was seperti setan. Artinya unta itu dia nggak tenang, berisik. Ya, menimbulkan was-was bagi orang yang sholat sehingga orang itu akan terganggu. Menimbulkan sifat was-was yang datangnya memang dari setan. Wasu'ila anis sholati fi marabidil ghanam. Dan beliau SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing. Faqala sallu fiha fa innaha barakah. Kemudian Nabi bersabda, silakan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan. Maksudnya ketenangan. Ya, karena kambing itu lebih tenang. Ya, lebih bisa diam. Ya, tidak menimbulkan sifat was-was bagi orang yang sholat di situ. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dilarangnya sholat di kandang unta, di mana disebut dalam hadis bahwa unta itu dari setan, maksudnya adalah unta itu beramal seperti amalan setan dan juga amalan jin, yaitu sering memberikan gangguan pada hati orang yang sholat. Kemudian ada pelajaran juga boleh sholat di kandang kambing. Ya. Imam Syafi'i menambahkan bahwa kambing mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Ketika ada yang sholat di kandang kambing, hewan itu tidak mengganggu dan tidak memutus sholat orang yang sholat. Dan dalam hadis itu juga ditunjukkan bolehnya sholat di kandang kambing dan tidak boleh sholat di kandang unta. Ya. Kemudian juga hadis yang barusan disebut terakhir tadi, ini juga menunjukkan dalil tidak najisnya kotoran kambing. Karena orang yang sholat di kandang kambing masih dibolehkan. Padahal di kandang tersebut mestinya tidak lepas dari kotoran kambing. Ya. Dan kambing adalah hewan yang halal dimakan. Ya. Dan para ulama mengeneralisir bahwa kotoran hewan yang memang halal dimakan dagingnya itu suci. Ya, tidak najis. Dan ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Taib. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari sini kita tahu bahwa di sana ada keutamaan. Ya. Kambing memiliki apa? Ketenangan, keberkahan. Ya. Taib. Dan kalau kita membaca itu bahwa para nabi itu juga menggembala kambing. Menggembala kambing. Taib. Sekali lagi bahwa dalam hadis di buku ini tadi adanya perintah sholat di kandang kambing bukan menunjukkan sebuah kewajiban, tapi menunjukkan pembolehan. Boleh sholat di kandang kambing. Kemudian
Hadis 573. Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Waqi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail al-Azraq mengabarkan kepada kami dari Abu Umar, dari Ibnul Hanafiyah, an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyatu fil baiti barokah. Ya. Satu kambing di rumah adalah satu berkah. Wasyatani barokatani. Dua kambing adalah dua berkah. Wassalasu barokat. Dan tiga kambing adalah banyak berkah. Ya. Namun hadis ini disebutkan do'if jiddan. Ya, lemah sekali. Ismail al-Azraq matruk. Ya. Perawi yang matruk. Namun disebutkan di sini adanya kambing sebagai berkah telah sah periwayatannya dari hadis Ummu Hani dalam Sunan Ibnu Majah dan juga dari hadis Urwah Al-Bariki dalam Sunan Ibnu Majah. Sebagaimana terdapat dalam Silsilah As-Shahihah ya, karya Syekh Albani rahimahullah taala ya. Tayyib. Hadis nomor 773 dan 1763 di dalam Silsilah As-Shahihah. Nah, dari sini kita juga mendapatkan faedah betapa binatang kambing ini ya ada keberkahan ya. Ya mungkin tantangannya cukup berat ya, karena memang kambing itu mungkin akan ya menimbulkan bau misalkan, ya bau perangus lah gitu. Tapi itu sebetulnya ya sebuah resiko ya ketika orang memiliki hewan gitu kan, seperti kambing, sapi dan yang lainnya, itu juga mesti ada resiko-resikonya. Namun di sini ada keutamaan kambing. Dan kita tahu bahwa kambing ini sepertinya binatang yang jarang berpenyakit ya. Kalau sapi kan ada ya, ada sakitnya gitu, ada penyakit sapi, saya pernah lihat itu ketika penyembelihan hewan kurban, di hatinya itu ada ada ulatnya ya. Tapi sepertinya kalau kambing ini aman dari hal seperti itu ya. Berarti kan ini binatang yang sehat ya. Binatang yang diberkahi. Dan tadi disebutkan bahwa ini adalah salah satu binatang surga ya. Maka ini sebuah hal yang membahagiakan terutama bagi para peternak kambing mestinya. Ya, tambah semangat untuk memelihara kambing, bisnis kambing, apalagi memang di hari-hari mendekati Lebaran Idul Adha itu Masya Allah ya, harganya terus ya menguntungkan itu. Sebenarnya dari sekarang kalau mampu itu ya enak untuk memelihara kambing. Ya, cuma memang tantangannya berat, harus nyediain kandang, pakan, ya kan. Kemudian juga tahan dengan mungkin bau kotorannya dan yang lainnya. Lebih daripada itu, maka Masya Allah inilah binatang yang ada keberkahan padanya, salah satu binatang surga, dan bahkan para nabi terdahulu ya belajar sebelum memimpin umat menggembala kambing. Ya, sebelum mendapatkan risalah kenabian, ya mendapatkan dulu belajar memimpin hewan yang bernama kambing, ya, menggembala kambing. Satu lagi insya Allah. Bab 261. Unta adalah sebuah kemuliaan bagi pemiliknya. Hadis 574. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Abu Zinad, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul kufri nahwal masyrik. Induk kekafiran berada ke arah timur. Wal fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Kebanggaan serta kecongkakan ada pada pemilik kuda dan unta. Al-faddadin ahlil wabar. Dan pemilik ratusan unta dan kuda. Serta pada para pemilik ternak di dusun. Ahlul wabar. Wassakinah fi ahlil ghanam.
sedangkan ketenangan berada pada pemilik kambing. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga oleh Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Ada kata-kata al-fakhr, yaitu menyebut kemuliaan-kemuliaan atau perbuatan-perbuatan yang telah berlalu dalam rangka mengagungkannya. Al-khuyala berarti sombong dan merendahkan orang lain. Makna al-faddadin itu bentuk jamak dari faddan, ya, plural dari faddan, yaitu orang yang mempunyai 100 hingga 1000 ekor unta. Ahlul wabar ini adalah orang-orang yang sekaligus mempunyai kuda, unta, dan hidup tidak menetap. Ya, biasanya ini orang-orang Badui, yaitu mereka bukan ahlul madar. Jadi ada istilah ahlul wabar dan ahlul madar. Kalau ahlul wabar ini orang-orang yang berpindah-pindah, tidak netap. Sedangkan orang Arab biasa menyebut orang kota hidup yang menetap dengan ahlul madar. Ya, ahlul madar. Dan menyebut orang-orang desa dengan ahlul wabar. Ada beberapa kandungan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan ya parahnya kekafiran orang-orang Majusi. Karena kehancuran Persia dan orang-orang yang mengikuti mereka berasal dari arah timur jika dilihat dari Madinah. Ya. Makanya orang-orang Majusi itu orang-orang yang menyembah apa? Menyembah api, ya. Itu bentuk kekafirannya sungguh-sungguh parah, ya. Kemudian di situ ada celaan bagi para petani dan para peternak yang mengeraskan suara di ladang-ladang dan di tengah binatang-binatang ternak mereka karena kesibukan mengurus kehidupan dunia mereka. Yang demikian ini dapat membuat hati mereka menjadi keras. Ya, berarti memang adab seorang petani dan peternak itu ya tidak mengeraskan suara. Ya, kalaupun misalkan ladangnya atau sawahnya dikerubuti oleh burung, ya, yang memakan padi mereka, ya sudah, anggaplah itu sebagai sedekah. Ya, dan itu akan dihitung pahala bagi petani yang diambil padinya dimakan oleh burung. Insya Allah berpahala. Tetapi dengan mengeraskan suara, ya kan biasanya gitu ya, dengan suara-suara agar burungnya terbang. Khawatirnya ini masuk dalam apa? Kesibukan mengurus kehidupan dunia sehingga menjadi hati, ya, menjadikan hati menjadi keras. Ya. Di sini ada celaan. Yang ketiga, para peternak kambing diberi keistimewaan khusus dengan ketenangan dan tawadhu. Karena umumnya mereka tidak terlalu bersemangat dalam berusaha mendapatkan kekayaan dan jumlah yang banyak. Yang mana kedua hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya sifat angkuh dan sombong. Betul ya, kekayaan dan jumlah yang banyak ini menyebabkan seseorang ya bisa berubah 180 derajat ya dengan cepat. Yang tadinya mungkin tawadhu, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, kaget. Tidak siap mendapatkan rezeki ini, akhirnya sifatnya kebablasan. Muncul kesombongan, muncul keangkuhan dari sikapnya. Dan ini yang diwanti-wanti agar kita ya tidak seperti hal tersebut. Tayyib. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin tambah ilmu mestinya semakin tambah kuat ibadahnya, tambah takut kepada Allah, dan semakin bisa bersikap lebih baik lagi, bermuamalah dengan sesama kaum muslimin dan juga masyarakat umum. Taib. Dan yang kita pelajari ini jangan lupa ini adalah Al-Adabul Mufrad, yaitu kumpulan hadis-hadis akhlak dan adab. Sehingga jangan sampai kita mempelajari kitab ini, membacanya, berusaha memahaminya, namun lupa untuk mengamalkannya. Ya, adab kita dengan sesama kaum muslimin tambah buruk misalkan. Dengan tetangga enggak benar. Ya, mestinya kalau kita belajar hadis-hadis tentang adab dan akhlak, otomatis akhlak kita menjadi lebih baik, harusnya seperti itu. Baik dengan sesama kaum muslimin ataupun dengan manusia secara umum, terlebih dengan tetangga.
Ya, tetangga, dia muslim, dia kerabat. Ada 3 hak di situ. Hak seorang muslim, hak kekerabatan, dan hak tetangga. Ya, maka kita wajib untuk berbuat baik kepada ya sesama manusia. Terlebih kepada tetangga, apalagi dia muslim, apalagi dia kerabat. Taib. Sekali lagi, ini adalah kumpulan hadis-hadis, akhlak dan adab, maka mari kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, ya kemudian bisa kita praktekkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.